Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak ibu hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ibu minta semuanya anak ibu ini untuk on cam, jangan ada yang matikan kamera ya, selama pembelajaran kita berlangsung. Nah, sebelum itu kita harus berdoa dulu sebelum memulai pelajaran, dan ibu pimpin doanya dari sini. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai upaya menjaga keutuhan wilayah. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada materi ini yang pertama yaitu memahami pentingnya menjaga keutuhan wilayah NKRI. Selanjutnya yaitu mampu menyebutkan sikap yang dapat menjaga keutuhan wilayah. Nah, semua anak-anak ibu perhatikan gambar yang ada di layarnya masing-masing. Nah, ini menunjukkan bahwa Indonesia ini memiliki banyak keberagaman, baik itu suku, agama, ras, dan budaya. Nah, ibu ini akan bertanya, adanya perbedaan di negara Indonesia ini, menurut anak-anak ibu, apakah perbedaan itu bisa menyebabkan konflik? Siapa yang bisa menjawab? Ya, betul, bisa, karena jika kita tidak saling menghargai. Jadi apa yang harus kita lakukan agar Indonesia itu tetap menjadi satu kesatuan tanpa adanya konflik? Nah, itu akan kita pelajari pada hari ini. Namun yang pertama kita perlu tahu dulu apa itu pengertian dari upaya menjaga keutuhan wilayah. Nah, upaya menjaga keutuhan wilayah itu merupakan sebuah usaha yang kita lakukan sebagai warga negara untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia agar negara tetap utuh dan tidak terpecah belah. Tidak terpecah belah dari berbagai perbedaan yang ada, baik suku, agama, ras, dan budaya. Selanjutnya yaitu sikap yang harus kita hindari dalam menjaga keutuhan wilayah, yang artinya bahwa sikap ini tidak boleh kita terapkan ya dalam kehidupan kita. Yang pertama, individualisme, di mana ini merupakan sikap yang selalu mementingkan diri sendiri dan suka menutup diri terhadap lingkungan sekitar. Misalnya tidak suka membantu teman atau tidak mau bekerja sama. Ini tidak boleh dilakukan ya, karena ini bisa menyebabkan rusaknya hubungan kita dengan orang lain. Yang kedua yaitu sukuisme. Sukuisme ini merupakan sikap yang mementingkan sukunya sendiri dan menganggap sukunya lebih unggul daripada suku lain. Ini juga tidak boleh kita lakukannya. Kita harus tahu bahwa semua suku yang ada di Indonesia itu sama dan harus saling kita hormati. Mau itu suku Jawa, suku Batak, ataupun suku yang lainnya. Selanjutnya yaitu yang ketiga adanya fanatisme. Merupakan suatu ajaran yang menganggap bahwa keyakinan diri dan keluarga merupakan keyakinan paling baik dibanding keyakinan orang lain atau merendahkan agama orang lain. Nah, ini juga tidak boleh kita lakukan karena semua orang itu berhak untuk memeluk keyakinan diri sendiri, memeluk keyakinannya sesuai dengan kepercayaannya, dan itu harus kita hormati. Selanjutnya yaitu sikap yang harus kita kembangkan dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI. Yang pertama tentu saja cinta tanah air, atau bisa disebut juga dengan nasionalisme, di mana yaitu perasaan bangga dan peduli terhadap bangsa dan negara. Selanjutnya yaitu yang kedua, toleransi, yaitu menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita seperti perbedaan agama, suku, dan budaya. Seperti yang ibu jelaskan tadi bahwa Indonesia memiliki keberagaman. Di kelas kita juga pasti berasal dari berbagai suku. Nah, itu kita harus saling menghargai dan saling toleransi. Nah, yang ketiga yaitu gotong royong. Gotong royong ini merupakan bekerja sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam satu waktu sehingga pekerjaan itu lebih cepat diselesaikan. Selanjutnya yaitu adapun sikap
contoh sikap menjaga keutuhan wilayah NKRI di lingkungan sekitar, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Yang pertama yaitu dalam lingkungan keluarga, saling menyayangi dan menghormati anggota keluarga. Nah, anggota keluarga ini menjadi penting di mana ini merupakan tempat pertama kita belajar mengenai nilai dan tingkah laku. Nah, jika di lingkungan keluarga kita bisa menerapkan saling menghormati, menghargai, maka di lingkungan sekolah ataupun masyarakat itu akan terbawa juga. Yang kedua yaitu di lingkungan sekolah, contohnya berteman kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang. Nah, yang ketiga yaitu di lingkungan masyarakat, di mana yang contohnya yaitu ikut serta dalam kegiatan gotong royong dan menjaga kebersihan lingkungan. Mungkin cukup sekian materi kita pada hari ini. Anak-anak ibu, adakah yang ingin bertanya mengenai materi kita? Ya, baik. Rima Anissa Siagian ingin bertanya, silahkan. Bagaimana cara kami agar kami bisa menjaga perbedaan di dalam kelas, Bu? Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Rima. Ini sangat bagus pertanyaannya. Gimana kita bisa menjaga kepersatuan di lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu kita sebagai siswa ini harus menjaga persatuan dengan cara saling menghargai satu sama lain, tidak membeda-bedakan teman, dan mau bekerja sama dalam kegiatan kelompok. Nah, selain itu, kita juga harus menjaga sikap sopan, tidak mengejek sesama, serta menyelesaikan masalah dengan musyawarah agar tidak terjadi konflik di dalam kelas. Apakah anak ibu Rima paham? Saya paham, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Untuk anak ibu Rida Nababan, silahkan. Iya. Bagaimana cara kita, Bu, untuk menumbuhkan rasa toleransi sejak sekarang, Ibu? Oke, nah kita bisa menumbuhkan rasa toleransi itu dari sekarang dengan cara membiasakan diri untuk menghargai perbedaan, seperti perbedaan agama, suku, dan juga perbedaan pendapat. Nah, kita juga bisa memulai dengan cara berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan, dan juga kita bisa saling membantu. Nah, dengan kebiasaan itu, sikap toleransi itu akan tumbuh dengan sendirinya seiring kita konsisten untuk melakukan pembiasaan tersebut. Apakah paham, Rida Nababan? Paham, Bu. Terima kasih atas jawabannya, Ibu. Oke, ya, sama-sama. Nah, selanjutnya yaitu jika tidak ada yang bertanya lagi, Ibu akan mengadakan kuis di mana nanti Ibu akan memilih beberapa orang untuk menjawab pertanyaan yang ada di layar. Selanjutnya, nah, anak-anak ibu ini nanti cuma untuk menjawab antara pilihan A, B, C, atau D. Oke, kita mulai kuisnya ya. Ini sekalian menjadi penilaian ibu untuk seberapa paham anak-anak ibu mengenai materi yang telah kita pelajari hari ini. Oke, kita mulai. Untuk
Yang pertama, Ibu akan memilih anak Ibu yang bernama Rupma. Saya, Bu. Ya, di antara angka 1 sampai angka 5, Rupma pilih nomor berapa? Untuk Pilih menjawab. angka nomor 3, Bu. 3, oke. 3. Silakan diperhatikan ya soalnya. Nah, silakan dibaca lalu disebutkan apa jawabannya biar Ibu klik dari sini. Bentar ya, Bu. Salah satu contoh sikap cinta tanah air yang dapat dilakukan oleh siswa di sekolah adalah A. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah, B. Merendahkan budaya daerah lain, C. Tidak peduli terhadap kegiatan sekolah, D. Memilih teman hanya dari suku yang sama. Jawabannya A, Bu. Oke, betul ya. Terima kasih Rupma. Oke, betul ya. Terima kasih Rupma. Sama-sama, Bu. Selanjutnya yaitu yang kedua, Ibu pilih Amalia. Ayo, Bu. Ya, silakan pilih angka 1, 2, 4 atau 5. Saya pilih angka 1, Bu. 1. Silakan dibaca dan dijawab. Kerjasama dalam masyarakat yang dilakukan secara bersama-sama untuk menyelesaikan pekerjaan disebut B, Bu, gotong royong. Oke, betul ya. Terima kasih ya, Amalia. Selanjutnya yaitu yang ketiga, Ibu pilih Roslyn Neighborhood. Ayo, Bu. Silakan pilih anak Ibu nomor 2, 4 atau 5. Nomor 4, Bu. Silakan dibaca dan dijawab soalnya ya. Berikut ini yang merupakan contoh sikap seguisme adalah A. Berteman dengan D, Bu. Apa D? Menganggap suku sendiri lebih baik dari suku lain. Oke, betul ya, Roslyn. Terima kasih. Nah, selanjutnya yaitu Ibu pilih Rida Nababan. Saya, Bu. Silakan pilih antara nomor 2 dan juga nomor 5. 2, Bu. Silakan dibaca dan juga dijawab. Jawabannya D, Bu, individu. Betul ya Rida, terima kasih. Nah, yang terakhir Ibu minta Rima Anissa Siagian. Silakan dibaca. Fanatisme yang berlebihan terhadap agama dapat menyebabkan A. Persatuan bangsa semakin kuat, B. Terjadinya konflik masyarakat, C. Munculnya sikap saling menghargai, D. Meningkatnya kerjasama masyarakat. Jawabannya yang B, Bu. Oke, betul ya. Terima kasih semuanya telah berpartisipasi. Nah, menjaga keutuhan wilayah itu sangat penting ya. Ibu jelaskan sekali lagi, sangat penting karena bisa menjaga persatuan dan kesatuan dalam negara kita agar tidak mudah terpengaruh dari negara lain. Nah, cukup sekian materi Ibu yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Terima kasih, Bu.